Bisa dibilang ini posisi lubangnya ini dekat sekali ke lubang telinga kita juga. Jadi menurut aku ini posisinya memang ngegrip pas gitu. Jadi jarak antara kuping kita dan headsetnya ini pun lebih dekat gitu. Oke guys, aku Henrik Yang. Nah, jadi buat kalian yang hobinya olahraga atau keseharian kalian olahraga, aku punya satu TWS yang bakal kita unboxing kali ini. Harganya cuma 119.000. Dia khusus digunakan untuk olahraga punya, seperti mungkin kalau hobi kalian nge-gym, tenis meja, atau badminton. Nah, dia bisa kalian pakai buat itu ya. Barangnya mana? Barangnya udah di sini, yaitu Olight OpenFit OW1, yang dimana dia adalah open ear TWS. Kalau open ear TWS itu dia tidak masuk ke kuping punya, beda sama earbud. Kalau earbud kan dia dicolok kan. Jadi di sini dia warnanya ada tersedia dua warna, yaitu warna biru seperti ini dan ada warna hijau juga. Dan kita bakal lihat semantap apa sih TWS ini, apakah TWS ini recommended. Langsung aja kita unboxing. Nah, jadi kita sudah selesai unboxing Olight OpenFit OW1 ini, dan sekarang kita lihat ke bagian finishingnya cuy. Kita langsung aja lihat ke bagian atasnya sini. Kalau kita lihat di atasnya, dia ada logo Olightnya sendiri. Logo Olightnya ini peletakannya menurut aku nggak mengganggu, karena logonya ini cuma O dan garis gitu. Menurut aku lumayan pas ditaruh di sini dan sama sekali tidak mengganggu. Kemudian kalau kita lihat di sini, dia ada dua varian warna ya. Yang pertama ada biru abu-abu, dan yang kedua dia ada yang warna hijau. Jadi nanti gambarnya aku taruh di sini jelas-jelas wak kalau misalnya kalian mau beli yang warna hijau. Tapi kalau menurut aku lebih suka yang ini sih, yang biru gini. Dan kemudian di sini ada lubang untuk mengeluarkan suara, yang pastinya nanti kita bakal lihat apakah lubangnya ini pas ke kuping kita. Nanti kita langsung cobain gitu. Dan kalau untuk masalah finishingnya di sini menurut aku mulus. Dan kalau kita lihat di bagian bawah cuy, nah dia ada dua lubang ya. Artinya ini apa? Artinya dia mempunyai dua mikrofon. Kalau dua mikrofon itu artinya pas kalian nelpon tuh suaranya semakin bagus gitu. Jadi dia bisa mengenalkan dua mic ini sekaligus. Kemudian kalau kita lihat di port pengecasannya ini, dia sudah menggunakan Type-C gitu. Jadi buat kalian yang HP sudah Type-C, kalian gak usah perlu capek-capek ngeluarin banyak kabel itu. Satu kabel untuk semua device gitu. Zaman sekarang kalau pakai micro USB itu, udah nggak modern itu. Type-C dong. Nah, kemudian kalau kita lihat build quality-nya ini, coba tes kita sentil-sentil ya, karena ini barang kecil nggak mungkin pakai palu. Build quality-nya ini dia plastiknya padat ya. Plastiknya padat. Kalau kita lihat di sini plastiknya padat. Kemudian kalau kita lihat ke bagian desain dan talinya ini, walaupun dia nggak terlalu ketat atau terlalu lembek, nah kita kalau kita lepas ini, nah dia balik lagi gitu. Jadi nggak susah lah gitu pokoknya kita bawanya. Pas kita simpen gulung-gulung lagi, nggak usah digulung, gini aja kita lepasin, nah udah balik kayak gini ya. Jadi menurut aku ini inovasinya paten kali gitu. Jadi karena kita udah melihat desain dan build quality-nya, aku mau tes dulu TWS ini selama beberapa hari supaya aku bisa mereview hasilnya, dan biar aku bisa review experience lebih lanjutnya itu. Jadi aku mau coba beberapa hari dulu untuk review lengkapnya. Jadi langsung aja kita ke hari berikutnya. Nah, jadi aku udah tes beberapa hari ya untuk TWS Olight OpenFit OW1 ini, dan sekarang kita bakalan membahas tentang experience ya gitu. Yang pertama ini kalau soal experience-nya itu kenyamanannya dulu deh. Kalau kenyamanan saya rasa ketika aku di posisi tidur sambil dengerin lagu ataupun aku nonton video gitu, itu sama sekali nggak ada masalah ya. Dia tetap nyaman-nyaman aja. Kemudian kita bahas untuk kualitas suaranya. Tapi kalau memang dibilang untuk kualitas suara kita bandingkan sama OpenFit OW2 yang kemarin kita unboxing, mungkin ini dia bassnya lebih keluar ya. Kenapa? Karena bisa dibilang ini posisi lubangnya ini dekat sekali ke lubang telinga kita juga. Jadi menurut aku ini posisinya memang ngegrip pas gitu. Jadi jarak antara kuping kita dan headsetnya ini pun lebih dekat gitu. Beda sama yang OpenFit OW2 kemarin yang dia cuma jadi anting dan itu lumayan jauh, jadi kurang gitu enak gitu. Tapi kalau ini saya rasa pas sekali. Kemudian kalau untuk masalah kualitas suaranya itu, kemarin pas aku coba untuk dengerin musik, bassnya keluar, treble-nya nggak nyakitin, kecuali kalau misalnya kalian play sampai 90 ke 100 itu mungkin agak sedikit menusuk ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai TWS ini, mungkin kalian setting di 80-90 lah gitu. Dan kalau untuk masalah kualitas treble-nya nggak yakin tadi, dan bassnya ini dia cukup nendang gitu. Cukup nendang dalam arti kalau misalnya kalian denger lagu DJ itu masih masuk gitu. Detumannya itu masih terasa gitu. Kemudian pas aku coba kemarin dengerin musik surround itu, memang surroundnya itu terasa kali. Posisinya sangat presisi gitu. Ya di experience ini menurut aku sangat oke aja gitu. Karena semua bagiannya perfect di harga 100 ribuan. Tapi kalau misalnya dibilang ini dijual 150 ribu mungkin lebih masuk ya. Meskipun dia cuma dijual dengan harga 119 ribu gitu. Nah, untuk kontrol TWS ini sangat mudah ya. Kalian tinggal sentuh aja di TWS kanannya,
untuk play, stop, ataupun next. Kalian cukup sentuh saja karena dia sudah sensor sentuh cuy. Kemudian kita akan membahas spesifikasi lengkap dari OpenFit OW1 ini, dan yang pertama itu dia sudah menggunakan Bluetooth 5,3 cuy di harganya yang 119.000. Wow, ini lumayan gila sih. Kemudian kalau kita lihat di bagian daya tahan baterainya ini dia 80 mAh, playtime-nya itu 13 jam dan charging time-nya cuma 1 jam cuy. Nah, jadi buat kalian yang misalkan hobi denger lagu lama-lama ini ya bisa tahan selama itu. Tapi kalau menurut aku pribadi sih daya tahannya 10 jam itu tergantung penggunaan kalian ya. Misalkan kalau kalian play di 30, 40, 50 gitu ya menurut aku lebih lama lagi. Tapi kalau misalkan kalian di 70 mungkin agak sedikit boros. Nah, jadi daya tahan baterainya itu tergantung penggunaan kalian gitu. Kemudian kalau untuk jarak wirelessnya ini dia bisa sampai 10 meter dan portnya itu dia sudah menggunakan Type-C cuy. Jadi ini di sini cukup modern ya. Dan kalau misalkan kita bilang spesifikasi secara keseluruhan lagi, Bluetooth 5,3 yang tadi kita bilang itu di harga 100 ribuan itu lumayan impossible ya, karena di harga 200 ribu aja dia Bluetoothnya rata-rata cuman di 5,2 gitu. Ini sudah 5,3. Kalau untuk main game gimana bang? Kalau untuk main game menurut aku bisa dibilang nggak bisa ya. Kenapa? Bukan nggak bisa, sebenarnya gini, kalau misalnya kalian main game FPS aja itu menurut aku kurang sih. Kenapa? Karena dia suara yang di luar itu tetap masuk gitu. Jadi kalau kita main game FPS itu perlu sebuah headset yang kedap gitu, yang kedap biar stepnya kedengaran. Tapi kalau cuma main game kayak Mobile Legends yang enggak FPS gitu, menurut aku ini yang pertama bisa-bisa aja, dan yang kedua delay nggak ada gitu. Jadi menurut aku kalau kalian mau nonton juga, kalau kalian mau dengerin podcast atau kalian mau teleponan, VC semua, nah ini sangat aman dan dia tidak ada delay cuy. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan dari TWS ini. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan dari TWS ini yang pertama sudah pasti Bluetooth-nya 5,3, dia surround-nya terasa, kualitas suaranya bagus, dia bass-nya terasa walaupun tipe open ear, dan dia kalau misalkan kita bilang ini dia ini ngegrip dia. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita pakai ini dia pas gini, tep. Dia nggak bisa lari kemana-mana, dan menurut aku ini memang dirancang pas gitu posisinya di telinga kita. Kemudian kelebihan lainnya itu kalau kita bandingkan sama OpenFit OW2 yang kemarin kita unboxing ini penggunaannya lebih luas ya. Yang pertama kalian bisa dengar lagu yang maksudnya kualitasnya lebih oke dari kalian pakai OW2 itu, karena dia lebih dekat ke telinga gitu. Dan yang kedua, ini kalau kalian mau pakai buat dengerin podcast apa semua video call, ini menurut aku masih masuk sih suaranya ini untuk teleponan oke, nonton film oke. Yang nggak oke itu cuman buat kalian main game FPS karena ya memang nggak bisa gitu. Nah, kemudian kita membahas bagian kekurangan dari TWS ini. Sebenarnya gini ya, kalau dibilang dari overall ini aku nggak ada komen ya di harganya yang 119.000. Tapi kalau memang di fase untuk nyari kekurangannya sebenarnya ada. Yang pertama, pas aku pakai ini langsung di komen orang ini, dibilang nopal langsung kayak pakai stetoskop kau. Kayak dokter mau periksa detak jantung orang, itu lebih ke apa? Itu lebih ke desainnya. Sebenarnya gini ya, kalau bisa dikasih masukan itu sebenarnya talinya lebih bagus dibuat warna hitam ya, karena ya biar tersamarkan sama warna rambut. Jadi biar nggak dikira orang kayak pakai stetoskop. Terus yang kedua itu dibilang juga kayak ini, kayak orang gangguan pendengaran gitu, kayak alat-alat bantu dengar untuk orang yang nggak bisa dengar gitu. Jadi menurut aku memang stylish, cuman alangkah bagusnya talinya dibuat hitam, itu aja sih. Tapi sebenarnya kalau kita pakai gini masalahnya nggak ada. Nah, nggak ada masalah. Cuman ya itu aja, kalau talinya dibuat hitam lebih keren aja gitu sih. Tapi ya karena warnanya kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan kemudian kekurangan lainnya itu kalau misalkan kita pakai untuk tidur, nah dia di sini kayak bisa bergerak gitu, jadi ya kurang enak aja gitu. Nah, misalkan ini ku tekan, nah dia bakal gerak kan ini kan. Nah, tapi memang TWS Open Ear ini memang nggak dipakai untuk kalian tiduran ya, lebih dipakai buat kalian olahraga gitu, dan dirancang khusus buat itu sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dari TWS OLED OpenFit OW1 ini. Dan kalau untuk overall bang, ini rekomendasi nggak? Ini sangat rekomendasi ya, karena dia harganya cuma 100.000, Bluetooth canggih, fitur lengkap, dan kurangnya itu cuman masalah ya sedikit aja di desainnya. Udah itu aja, selebihnya ini mantap kali. Karena kalau kita bilang masalah Bluetoothnya itu 5,3, harga 200 ribuan aja Bluetoothnya cuma 5,1. Nah, ini dia sudah 5,3 gitu. Dan di pengetesan aku sama sekali nggak ada delay. Bass mantap walaupun open ear, dan dia kualitas suara terdengar jelas. Jadi menurut aku
Ya kalau kalian mau beli silahkan beli, karena ini saya rekomendasi. Link pembelian termurahnya itu ada di kolom deskripsi, termurah terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, aku bakalan kasih tahu linknya, dan aku bakalan rubah linknya supaya nggak usah capek-capek cari lagi kalian gitu. Nah, dan kalian jangan lupa juga follow sosial media dari Olight, mulai dari Instagramnya, YouTube-nya, dan juga TikTok-nya untuk info giveaway lebih lanjut, karena mereka itu nanti akan buat giveaway dan kalian silahkan pantau akun dari Olegnya sendiri. Nah, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik saran komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Ricky, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Sip, kayak dokter.